Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayani. Saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya. Saya mengajar MK Strategi Pemasaran dengan jumlah SKS-nya adalah 3 SKS pada semester ganjil di semester 5. Mata kuliah Strategi Pemasaran adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa manajemen yang konsentrasinya pemasaran. Saya telah membuat buku ajar untuk MK Strategi Pemasaran ini, di mana buku ini isinya semua materi strategi pemasaran sesuai silabus dan RPS yang sudah saya susun dengan bab-bab di dalamnya. Mata kuliah ini memberikan wawasan dan pengetahuan pada bidang pemasaran atau yang lebih familiar disebut marketing. Yang akan saya bahas pada satu semester adalah CPMK, kontrak kuliah atau tata tertib, materi, dan metode. Untuk CPMK, mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep, memahami pemasaran dan proses pemasaran, pengembangan peluang dan strategi pemasaran, pengembangan bauran pemasaran, analisis situasi pemasaran, strategi pemasaran untuk lingkungan yang bersaing, implementasi strategi pemasaran, dan kontrol. Kontrak kuliah atau tata tertib, proses pembelajaran perkuliahan dilakukan tatap muka di kelas yang terdiri dari jumlah pertemuan satu semester itu 16 kali, di mana 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, 1 kali UAS. Media pembelajaran menggunakan Google Classroom, WA, YouTube, Gmail, Google, dan lain-lain. Tugas biasanya ada tugas kelompok dan tugas mandiri, di mana membahas studi kasus. Untuk kehadiran 75%, jika ada yang kurang dari 75%, akan diberikan pembinaan supaya mahasiswa tersebut lebih rajin lagi untuk mengikuti atau melakukan pembelajaran. Untuk metode pembelajaran, yang pertama ceramah, di mana ada umpan balik atau feedback. Untuk yang kedua, ada studi kasus, di mana membahas isu-isu atau masalah yang sedang terjadi. Untuk yang ketiga, diskusi, di mana kita akan mendiskusikan temuan-temuan tersebut. Untuk keempat, evaluasi, di mana menilai sejauh mana mahasiswa menguasai materi yang diberikan dan memberikan apresiasi pada mahasiswa yang telah melakukan tugas dengan baik. Untuk komponen penilaian, di mana 100% itu terdiri dari 70% mencakup tugas, kuis, UTS, dan UAS. Sedangkan 20%-nya sikap. Sedangkan yang 10% lagi sisanya untuk kehadiran. Daftar pustaka sebagai referensi bagi mahasiswa dalam belajar biasanya ada beberapa buku dan termasuk buku ajar ini. Berikut ini video micro teaching saya, salah satu contoh pengajaran yang sudah terangkum di dalam RPS dan silabus. Doanya selesai, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah ya, karena udah ada di sini. Kalau sakit pasti nggak di sini. Saya sekarang akan membahas memahami pemasaran dan proses pemasaran, di mana menciptakan nilai dan
Nah, di sini artinya konsumen adalah orang yang paling penting bagi perusahaan. Jadi kalau seandainya konsumennya nanti kabur atau pergi ke perusahaan lain, nah kita harus ngejar lagi nih, nyari lagi. Kenapa konsumennya tidak kembali ke kita, atau kenapa dia nggak beli lagi ke kita? Itu ya intinya ya. Konsumen tidak tergantung pada perusahaan, tapi perusahaan yang bergantung kepada konsumen tersebut. Jadi kayak saya punya perusahaan, saya bergantung sama konsumen saya. Kalau konsumennya puas, nanti berarti kan saya merasa untung. Contohnya. Terus konsumen tidak mengganggu perusahaan, tapi justru membantu perusahaan tersebut untuk bisa berkembang. Konsumen adalah manusia, bukan barang mati. Contohnya, maksudnya bukan barang mati. Kita harus memperhatikan konsumen tersebut. Oh, apakah konsumen kita puas atau konsumen tidak puas, atau ada keluhan seumpama nih, hari ini beli, besok enggak lagi, kita harus nanya dulu konsumennya. Konsumen bukan lawan berdebat, tetapi kawan yang membantu. Ini maksudnya bukan lawan berdebat, kan kadang-kadang ada yang konsumen atau pelanggan datang ngeluh nih, seumpama ngeluh contoh menggunakan obat jerawat, terus tiba-tiba dia pakai obat jerawat yang kita sebagai perusahaan, kamu lakukan aja kali yang nggak cocok, contohnya. Berarti kan kita mencari lawan sama konsumen, padahal dia itu adalah orang yang harus kita perhatikan. Terus konsumen mempercayakan keinginannya kepada perusahaan karena harus dipenuhi. Lalu konsumen memberikan keuntungan kepada perusahaan. Contohnya kalau konsumennya semakin loyal, berarti kan meningkatkan penjualan juga bagi perusahaan kita. Konsumen adalah jiwa dari perusahaan. Ini maksudnya nanti kalau seandainya konsumennya pergi, berarti kan ada separuh jiwa yang hilang, contohnya. Terus konsumen perlu dimengerti dan diberi pelayanan yang menyenangkan dan memuaskan. Mungkin contoh kalau udah beli 5 kali ada fasilitas atau ada apa ya buat konsumen kita biar dia berasa loyal terhadap kita. Contoh seperti kita memberikan penginapan 1 kali atau semalam di hotel berbintang 5, itu contoh ya kita. Baik, kalau nilai pelanggan, apa sih nilai pelanggan itu? Biasanya customer value yang biasa disebut kalau orang pemasaran ya, adalah nilai yang diterima oleh pelanggan dilihat dari aspek nilai organisasi yang melekat pada produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan tersebut. Contoh, kalau produk mungkin ada barangnya, kalau jasa nggak terlihat ya. Jasa itu biasanya juga terlihat atau tidak nampak, tapi bisa dirasakan. Biasanya gitu ya. Baik, selanjutnya ada nilai yang dipersepsikan pelanggan. Maksudnya seperti ini, selisih antara penilaian pelanggan, prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Maksudnya ini, dia merasa puas atau berharap bagus, terus pas dia merasakan kepuasan, dia merasa puas, berarti kan itu sesuai ya, itulah selisih. Baik, ke slide berikutnya. Contoh area-area permintaan pelanggan. Biasanya pelanggan itu memiliki beberapa item permintaannya, ada ketepatan waktu. Contoh biasanya kalau dalam suatu pelayanan kita terlalu lama atau dari sehingga orang akan pergi. Mungkin orderan yang tadi dia sudah lakukan ditinggal. Ya, ada yang pernah merasakan kayak gitu? Contoh, ini lama-lama udah setengah jam. Saya di sini nggak dilayani, udah pergi kan? Ditinggal. Nanti pas orangnya datang meja kosong. Itu biasanya kebanyakan di luar sana ada. Terus biaya berapa yang harus dikeluarkannya? Akurasi, fungsionalitas, tanggapan, kuantitas, penelitian, dimensi, hasil, harga. Ini keberadaan dan ketersediaan barang yang kita punya. Jangan nanti orang order barangnya nggak ada. Itu contoh ya. Jadi kalau kita mau melakukan produksi atau melakukan pelayanan jasa, kita harus siap sedia. Terus lanjut slide berikutnya, fokus pelanggan. Kenapa kita harus fokus pada pelanggan kita? Ada yang tahu nggak? Kan tadi udah dibahas tuh, customer is key. Terus kenapa harus fokus sama pelanggan?
menyesuaikan keinginan pelanggan, mau mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan. Jadi kalau seandainya pelanggan kita punya masalah, kita harus berusaha mengatasinya, dianalisa dulu, ya dipelajari dulu masalahnya apa nih, apa yang harus kita perbaiki sebelum kita perusahaan. Memanfaatkan informasi pelanggan. Kalau ada info dari pelanggan, kita harus terima. Jangan kita menolak info-info yang masuk dari pelanggan kita. Biasanya kalau seandainya di tempat-tempat pelayanan itu ada keluhan dan saran, kita lihat kalau pernah siapin di situ nanti diisi ada tanda senyum, sedih atau ada beberapa pilihan gitu ya. Mendekati pelanggan, ini artinya ya tadi kita datangi pelanggannya. Apa nih yang dia mau? Terus menyediakan sumber daya untuk pelanggan. Itu beberapa ya alasan fokus pelanggan. Di sini ada model proses pemasaran yang diperluas, di mana menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan itu ada beberapa hal yang harus dipahami. Ini memahami pasar dulu. Memahami pasar itu ada beberapa. Kita riset dulu pelanggannya atau pasarnya ini. Kita pelajari, terus nanti hasilnya kita tata informasi pemasaran dan data pelanggannya, data-data pelanggan yang ada itu, terus kita rancang. Nanti memilih pelanggan yang dilayani. Jadi kita segmentasi dulu nih, mana yang bisa kita lakukan pelayanannya, terus memutuskan proposisi nilainya, ini bagus atau enggak, layak atau enggak gitu ya. Membangun program pemasaran. Ini dari kita yang menciptakan program-program apa nih yang membuat perusahaan kita. Terus membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Jadi dua arah, kita saling ada interaksi. Terus di sini nanti nilainya ada istilahnya menangkap nilai dari pelanggan. Maksudnya kita tangkap itu, kita ambil, kita kumpulin. Itu ya bahasanya ya, penggunaan bahasa tadi. Nanti menciptakan keuntungan, terus menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Itu beberapa ya. Nanti di sini ada menata pasar global lebih luas lagi, jadi nggak hanya internal atau eksternal tapi global yang dikatakan. Baik, saya lanjut lagi. Apa dia memberikan ini? Ada macam metode dalam pengumpulan kepuasan pelanggan. Ini beberapa mungkin sudah pernah ya. Ada yang pernah ngisi pesanan nggak? Ngisi pesanan itu ngisinya dari hati apa asal? Dalam arti asal, kayak umum isinya bagus, rendah, acak-acakan. Ada kayak ngisi. Biasanya itu ngisinya dari sesuai hati atau gimana? Oh iya. Jadi kadang jawabnya bagus, kadang enggak. Itulah kelemahannya ya kadang-kadang. Ada sistem keluhan dan saran yang biasanya kalau kita di luar sana melakukan transaksi itu biasanya puas atau tidak puas nih. Ada senyum atau yang kadang sedih, kadang-kadang sulit. Kalau di sini di mana? Di apa ya biasanya? Contoh, Goshopping salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan itu kita ambil satu karyawan pura-pura menjadi pelanggan. Kemudian contohnya, maksudnya supaya saya punya karyawan, saya utus, tolong beli produk saya, nanti komentari, nanti apa nih yang dirasa kekurangannya kasih masukan ke perusahaan. Itu gambarannya. Terus customer analysis, jadi perusahaan yang kabur atau pergi ke pesaing kita, jadi kita pelajari dulu nih, kenapa dia tidak di tempat kita lagi melakukan pelayanan atau pembeliannya, kenapa dia pergi ke sebelah gitu kan. Ada istilah sampai dibikinin film toko sebelah tuh. Contoh ya. Terus survei kepuasan pelanggan, umumnya penelitian menilai kepuasan pelanggan dilakukan dengan survei. Ada yang melalui pos zaman dulu ya, telepon maupun wawancara langsung kayak di sini supaya ada pelanggan
langsung kita perhatikan tatap muka. Baik, saya lanjut lagi ya. Identifikasi kebutuhan pelanggan. Di sini kita ada beberapa tahap di mana mengumpulkan dulu data ini. Datanya data mentah. Data mentah itu yang biasanya masih acak-acakan, belum ada hasil nih biasanya. Nanti kita yang menganalisa. Terus menginterpretasikan data mentah menjadi kebutuhan pelanggan. Lalu mengorganisasikan kebutuhan menjadi beberapa hierarki, yaitu kebutuhan primer bisa, sekunder bisa, terus tersier juga bisa. Terus lanjut menetapkan derajat kepentingan relatif setiap kebutuhan tersebut dari pelanggan. Lalu menganalisis hasil dan proses tersebut. Nah, beberapa langkah ya. Terus 10 kunci sukses pengukuran pelanggan itu ada frekuensi, format, isi, desain. Desain itu berpengaruh ya, melibatkan setiap orang, terus mengukur kepuasan setiap orang, lalu kombinasi berbagai ukuran, hubungan dengan kompensasi dan reward lainnya. Terus yang ke-9 penggunaan ukuran secara simbolik. Yang ke-10 bentuk pengukuran lainnya. Jadi kalau seandainya ada di luar yang tadi, nanti bentuk lainnya yang kita temukan. 10 prinsip kepuasan pelanggan saya lanjutkan dulu ya. Ada 10 diantaranya. Yang pertama itu mulailah dengan percaya. Jadi kita harus percaya dulu nih akan pentingnya kepuasan pelanggan itu. Yang tadi kita harus fokus pelanggan itu adalah raja. Ya, itu ya contohnya. Prinsip kedua, pilih pelanggan dengan benar untuk membangun kepuasan pelanggan. Yang tadi saya mau bagi gusonya, saya pilih dulu. Ini benar nggak nanti misinya? Khawatir nanti misinya asal, contoh ya. Terus yang ketiga, prinsip ketiga, memahami harapan pelanggan adalah kunci dari kesuksesan. Yang keempat, cari faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Apa nih faktor-faktornya? Yang kelima, faktor emosi adalah faktor penting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yaitu yang biasanya emosi pelanggan kan naik turun. Kadang-kadang dia lagi low, apa ya bahasanya, lempeng-lempeng aja, pokoknya bahasa dia aja gitu kan. Tapi nanti kalau dia lagi tinggi emosinya, kita diambil. Ada kayak gitu. Terus yang pelanggan yang komplain adalah pelanggan Anda yang loyal. Jadi kalau ada yang komplain ke kita, berarti kan dia loyal sama kita. Dia mau ada perubahan di produk kita atau jasa kita. Yang ketujuh, garansi adalah lompatan yang besar dalam kepuasan pelanggan. Contoh, kalau nanti istilahnya gini, barang nggak sampai 3 hari nanti garansi uang kembali, contoh kan gitu ya. Kan ada kadang-kadang dijanjikan 1 hari sampai, atau 3 hari nggak nyampe, ya udah uangnya kembali. Salah satu contoh garansi. Terus prinsip ke-8, dengarkan suara pelanggan. Jadi kita harus tampung semua yang masuk dari pelanggan itu. Yang ke-9, peran karyawan penting dalam memuaskan pelanggan. Jadi kalau seandainya ada salah satu karyawan yang tidak memperhatikan, nanti menghancurkan perusahaan kita. Contoh ya, nanti ada karyawan yang seumpama dia bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya konsumen kita atau pelanggan kita ribut nih sama pelanggan ini. Akhirnya merugikan perusahaan kita hanya gara-gara satu karyawan. Yang ke-10, kepemimpinan adalah teladan dalam kepuasan pelanggan. Jadi kalau kita udah memegang pasar tuh, kita harus mempertahankan pelanggan kita tersebut. Yang slide berikutnya, ini kepuasan diperoleh manakala produk dan layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Contoh, di sini ada A, produk atau jasa dari kita. Ada B, permintaan pelanggan atau yang dibutuhkan atau yang diharapkan sama pelanggan. Contoh ini A, ini B. Kalau A sama dengan B, dia puas. Nah, kalau A kecil dari B, berarti ya kurang puas. Bahasa ini kurang puas. Terus A besar dari B, berarti sangat. Nah, sangat puas berarti kan apa yang kita berikan, baik produk atau jasa, dia merasa puas. Dia nantinya loyal lagi ke kita, beli lagi. Biasanya kan gitu kan, kalau sekali beli terus dia puas, besok dia beli lagi. Tapi kalau sekali beli dia nggak puas, besok dia pergi ke tempat sebelah atau pergi ke pesaing gitu
Baik, saya mau memberikan tugas kelompok. Di sini saya sudah membuat panduan mengerjakan tugas. Khawatir nanti kan ini ibu nyuruh tugas apa sih, nggak nyambung gitu kan. Nah, di sini saya udah atur nih jumlah anggota kelompok maksimum 5 orang. Nanti boleh kanan kiri terserah, yang penting nanti tugasnya jadi dari 5 orang ini ngumpulin. Terus tugas dikerjakan di Microsoft Word. Biasanya kan pakai tulisan 12 ya kalau nggak salah ukurannya ya. Nanti diatur aja sendiri. Yang ketiga, studi kasus tentang kepuasan pelanggan yang terjadi di Indonesia boleh, di internasional boleh. Ini beri penjelasan bagaimana Anda menangani atau bagaimana mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, tugas diserahkan pada Google Classroom yang biasa kita gunakan. Terus yang kelima, waktu submitnya tugas 1 minggu dari sekarang ya. Jadi kalau seandainya minggu ini mengerjakan tugas selama 1 minggu ke depan, berarti minggu depan udah harus pada ngumpulin. Ada yang mau nanya? Silakan. Boleh silakan kalau ada yang mau. Ini tugasnya ada yang mau ditanya? Akunya apa ya bahasanya? Udah dikasih next gitu, tapi nggak paham apa yang dikerjakan. Intinya pokoknya tentang kepuasan pelanggan. Ada yang tadi rasa puas, sangat puas, sama kurang puas ya? Yang kayaknya sudah pada ngerti ya? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya tutup dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.